Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi, sehat selalu untuk kalian semua, siswa dan siswi kelas 6 dimanapun Anda berada. Masih kembali kita berjumpa dengan Bapak Ahmad Riyadi untuk melanjutkan pertemuan kita membahas materi SKI. Yang akan kita bahas hari ini adalah perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Masih di bab pertama tentang Khalifah Utsman bin Affan. Baik, kita lanjutkan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Yang pertama dilakukan oleh beliau adalah membangun kembali Masjid Nabawi, kemudian pengumpulan dan penulisan Al-Quran, dilanjutkan penumpasan pemberontakan yang terjadi saat itu, kemudian perluasan wilayah Islam, dan membentuk armada laut. Baik, kita yang pertama membangun kembali Masjid Nabawi. Perlu kita ketahui bahwasannya Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu bentuk daripada Masjid Nabawi tidak terlalu besar. Seiring bertambahnya kaum muslimin, maka Masjid Nabawi tidak lagi memenuhi kapasitas untuk diadakan sholat berjamaah. Maka pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya pada bulan Rabiul Awal 29 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi di Madinah saat itu. Kemudian masjid yang diperluas dan bangunannya diperindah. Sama-sama kita ketahui pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi dibangun sangat-sangat sederhana sekali, beratapkan pelepah kurma dengan ditopang tiang-tiang dari batang kurma dan hanya beralaskan pasir atau kerikil saja. Itu gambaran tentang Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu jasa atau perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, yaitu membangun kembali Masjid Nabawi, dalam kurung tanda kutip Masjid Nabawi yang tadinya luasnya tidak begitu besar, kemudian dipugar atau direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah untuk memperindah kembali masjid peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sama-sama kita tahu saat ini Masjid Nabawi itu menjadi masjid yang begitu megah di Madinah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke sana untuk sama-sama melihat dan merasakan ibadah di Masjid Nabawi, masjid peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya sampaikan 29 Hijriah, ketika itu Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Jadi luasnya pun ditambah, kemudian bangunannya diperindah, tiang-tiangnya diganti dari batu bundar, kemudian atapnya dari kayu jati, dan dinding-dindingnya diukir dengan hiasan-hiasan yang indah. Itu perjuangan Khalifah Utsman bin Affan yang pertama, membangun kembali Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, perjuangan yang tidak kalah penting dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Usaha untuk mengumpulkan ayat Al-Quran sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Saat itu Abu Bakar mengusulkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dikarenakan banyaknya para penghafal Al-Quran yang tewas dalam peperangan, sehingga khawatir Al-Quran akan hilang bersama orang-orang yang menghafalnya. Tetapi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, Al-Quran tidak rampung diselesaikan. Begitu pula pada masa Khalifah
Umar bin Khattab. Nah, maka yang mendasari Khalifah Utsman bin Affan saat itu punya keinginan kuat untuk mengumpulkan Al-Quran dikarenakan apa? Umat Islam sudah bertambah banyak, berbagai wilayah tersebar di mana aja. Kemudian suku-suku bangsa yang berbeda, sehingga sering terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Jadi daerah Kufah dengan Madinah dengan daerah Basrah membaca Qurannya berbeda-beda karena latar belakang suku yang berbeda. Maka Khalifah Utsman bin Affan punya ide, punya gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran agar seluruh kaum muslimin walaupun berbeda suku, bangsa, dan wilayahnya memiliki kesamaan dalam membaca Al-Quran. Maka pada tahun 26 Hijriah Khalifah Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Langkah awalnya adalah apa? Meminta kumpulan Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah. Siapa itu Hafsah? Hafsah itu adalah adik daripada Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mushaf Al-Quran dipelihara tetapi tidak dilanjutkan pengumpulannya. Kemudian sebelum Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut atau kitab yang dikumpulkan tersebut disimpan, di rumah putrinya, bukan adiknya, putrinya yang bernama Hafsah. Jadi Hafsah itu putri Umar yang dititipkan oleh ayahnya mushaf Al-Quran sebelum Umar bin Khattab wafat. Lalu ketika ide dari khalifah berikutnya Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran, maka diambillah kumpulan Al-Quran yang disimpan oleh putri dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Kemudian dibentuklah tim penyusun Al-Quran. Saat itu yang bertugas mengumpulkan Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harits. Itu anggota atau para sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menulisnya dalam sebuah mushaf. Kita lanjut, apa tugas panitia yang ditunjuk tadi? Tugas panitia yang pertama menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Jadi ayat-ayat tersebut ditulis ulang, disalin, dan dibentuk dalam sebuah buku atau kitab yang dikenal dengan sebutan mushaf. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan disalin sebanyak 5 buah untuk dikirim ke pusat penyebaran Islam. Saat itu di Mekah 1, Suriah 1, Basrah, Kufah 1, dan 1 lagi disimpan di Madinah. Nah, mushaf-mushaf yang dikumpulkan, yang ditulis, yang dibuat pada masa Khalifah Utsman bin Affan dikenal dengan mushaf Utsmani atau mushaf al-Imam. Kenapa mushaf Utsmani dikenal dan disebutnya? Karena mushaf tersebut ditulis pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian agar tidak terjadi perselisihan cara membacanya, bukan cuma Al-Quran yang diutus, tapi selain mengirimkan Al-Quran ke 5 wilayah tadi, Utsman bin Affan juga mengirimkan qari atau para pembaca Quran atau guru yang mengajarkan membaca Quran agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Itu perjuangan kedua dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, penumpasan pemberontakan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, banyak sekali daerah-daerah yang membelot atau melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Islam. Sehingga pada masa Khalifah Utsman, pemberontakan tersebut dapat ditumpas dan dihentikan. Di mana saja pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan bisa kita lihat.
Yang pertama, pemberontakan Persia yang dilakukan oleh Kaisar Yazdegerd. Tetapi pemberontakan tersebut mampu dipadamkan oleh Abdullah bin Amir yang saat itu memimpin pasukan untuk menaklukkan pemberontakan yang dipimpin oleh Kaisar Yazdegerd. Nah, karena saat itu Kaisar Yazdegerd itu menghasut masyarakat Persia untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua bisa dilihat pemberontakan di Iskandaria. Iskandaria itu salah satu daerah yang ada di Mesir. Yang pertama pada tahun 25 Hijriah. Pemberontakan di Iskandaria atau tahun 646 Masehi. Pasukan Romawi berhasil menduduki Iskandaria. Namun Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir berhasil mengusir mereka. Tidak sampai di situ, yang pertama tahun 25 Hijriah, yang kedua 31 Hijriah. Kembali terjadi pertempuran hebat antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Konstantin dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh gubernur Mesir yaitu Abdullah bin Abi Sarah di Laut Tengah dekat kota Iskandaria. Atau pertempuran tersebut dikenal dengan sebutan Zatis Sawar. Kenapa disebut Zatis Sawar? Karena banyaknya kapal-kapal perang yang ikut dalam peperangan tersebut. Pada peperangan tersebut, pemberontakan di tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Abi Sarah berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Itu perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam penumpasan pemberontakan dengan cara mengutus para pemimpin perang untuk melawan pemberontak yang ada di daerah Persia dan juga Iskandaria. Berikutnya jasa Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Perluasan wilayah ke Armenia dengan cara mengutus Salman Rabi'ah Al-Baini untuk berdakwah ke Armenia. Sehingga Salman Rabi'ah Al-Baini ini mampu mengajak warga Armenia, masyarakatnya, untuk mengenal Islam dan memeluk agama Islam, sehingga saat itu wilayah Armenia yang mayoritas memeluk agama Islam menjadi wilayah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah yang kedua adalah ke Tunisia atau daerah Afrika Utara. Jadi Tunisia itu saat itu merupakan negara atau wilayah jajahan pasukan Romawi. Tahu saat itu Tunisia sedang dijajah oleh Romawi, kemudian Khalifah Utsman bin Affan mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah untuk membebaskan Tunisia dari penjajahan Romawi. Dan Abdullah bin Sa'ad ini berhasil dengan mudah mengalahkan pasukan Romawi dan berhasil mengambil alih wilayah Tunisia menjadi kekuasaan Islam. Salah satu perjuangannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pembangunan atau perjuangan Khalifah Utsman bin Affan adalah membentuk armada laut. Saat itu wilayah-wilayah kekuasaan Islam bertambah luas dan terbatasi oleh wilayah-wilayah perairan atau laut. Sehingga ini yang menjadi latar belakang munculnya ide dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliaulah yang mengusulkan kepada Khalifah Utsman untuk membentuk armada angkatan laut. Beliau menjelaskan bahwasannya kaum muslimin wilayahnya sudah bertambah luas dan dibatasi oleh lautan-lautan yang luas, oleh samudra-samudra yang luas, sehingga untuk mempertahankan wilayah perlu adanya kekuatan dari angkatan laut. Maka
ide dari Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membentuk armada angkatan laut disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan itu menjadi salah satu perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ketika menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang terakhir, kebijakan dalam pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, diantaranya beliau banyak mengangkat kerabatnya sebagai petinggi negara dan penguasa. Salah satunya Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad ini adalah saudara Utsman bin Affan. Beliau ditunjuk sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Amir bin Quraish, masih satu suku dengan Utsman bin Affan. Beliau ditunjuk sebagai gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-As'ari. Kemudian kebijakannya adalah mengangkat Abdullah bin Amir gubernur Basrah. Abdullah bin Amir ini masih satu suku juga dengan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mengangkat Walid bin Uqbah menjadi gubernur Kufah. Walid bin Uqbah ini masih saudara sesusu dengan Utsman bin Affan. Kemudian mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris Khalifah, mendampingi Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Marwan bin Hakam ini masih saudara atau masih keluarga dengan Khalifah Utsman. Ini yang terakhir, kebijakan dalam bidang pemerintahan. Yang nantinya pada bab selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terutama di bidang pemerintahan ini yang menjadi pemicu hadirnya kelompok-kelompok yang tidak setuju dan ingin melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya untuk lebih lengkap silahkan disimak di buku paket halaman 7 sampai dengan 12. Sampai bertemu lagi, selamat belajar dan sampai jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.